kami sebagai panitia beserta seluruh pengurus masjid kepada Ustaz Al-Mukarram waktu dan tempat kami muliakan. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuman wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wal qa'il fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuba wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina syaqiyyan wa la mahruba. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah ini dapat kembali berhadir di masjid yang kita cintai, Masjid Agung Babus Salam, setelah terakhir hadir tahun yang lalu dalam rangka khutbah Jumat masih dalam suasana Covid, bahkan untuk lewat kembali harus dibantu oleh Pak Anwar bayar break dan beberapa ada lewat karena surat vaksin. Malam ini sudah berhadir kembali dan itu kebahagiaan yang luar biasa, silaturahmi karena dipegang oleh Rasulullah, man sarrahu ayyusaqalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang di antara kalian yang senang umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Jadi kalau terasa sempit rezeki menunjukkan kurang silaturahmi. Tapi kalau sudah bersilaturahmi, insyaallah rezeki menjadi lapang. Maka malam ini dengan berkat silaturahmi, alhamdulillah sudah kenyang. Kalau pegang furi, hanya baby draw malamnya. Maka tadi saya buka rahasia kepada kawan-kawan. Sebenarnya saya sekeluarga sudah jarang makan malam dan jarang makan nasi pagi. Bukan tidak sarapan, hanya tidak makan nasi pagi. Di pagi-pagi itu saya hanya minum kopi, malu nak dengan Aceh. Acehnya kan kopi di kopi ngabe mo. Kopi sebab lah, kopi dua belah. Kalau anak-anak saya biasakan dengan makan sereal, pokok keran dan seumpamanya. Jadi ulina melupa bahagia sih, mudah-mudahan akhir tiba-tiba apa yang ada muka. Jadi sengaja saya buat demikian dalam rangka penghematan di tengah kaya. Jadi untuk keluar pula adalah dari tradisi kita di Aceh, karena Aceh ini adalah daerah yang paling terikat dengan makanan pokoknya. Tidak kita dapati di Indonesia dan di belahan negara manapun yang ketika tiba waktu makan mereka menyebutkan jenis makanan pokok di awal. Kita keluar dari Aceh dengan tingkat setabat Besitang, yang kalau ditanya pagi-pagi udah sarapan? Sarapan pagi. Minyak cauro udah makan siang? Bro malam udah makan malam? Kita keluar ke Eropa, pertanyaannya dipakai bahasa Inggris.
siang lunch, yang malam dinner. Ro dari orang Arab bedanya iftar, ghada, jaburo, al-asya, makan malam. Tapi menandro Aceh kalau hu orang lah. Jaburo kalau hu jaburo, malam kalau hu malam, leher dia leher ulang. Maka orang Inggris mereka tidak menyebut rice morning, rice noon, rice night. Intinya pakai hu malam. Orang Arab juga tidak menyebutkan rusul sabah, rusul nahar, rusul lain. Mereka hanya sebut iftar, al-ghada, al-asya. Makanya kita agak sedikit bermasalah. Jadi harus ada usaha diversifikasi pangan. Sebab kita di Aceh khususnya masih bermasalah kata para pejabat terkait dengan stunting, perawakan yang pendek. Padahal itu banyak aja masalah. Karena dalam tradisi orang tua kita ada pemahaman orang yang usianya lebih tinggi daripada ukuran badan yang biasa beracun. Transfer ilmunya saraf-sarafnya mengahyam. Tapi kalau ada orang ukuran badan lebih tinggi daripada umur yang agak uladin dalam tujuh tinggi raya badan umur. Jadi ketika datang Dirjen BKKBN ke Aceh dulunya pada masa Presiden SBY di tahun 2012 berikut dengan rombongannya diadakanlah pertemuan di aula lantai 4 Balai Kota Banda Aceh. Ada diskusi panel 4 orang pembicara, salah seorangnya wali kota Banda Aceh, kemudian ada akademisi dari Usia waktu itu belum jadi WSK, kemudian ada direktur dari BKKBN ini, dan saya yang keempat penutup serta doa. Di sebagai kepala kantor BKKBN nasional, beliau mengangkat 2 isu bahwa Indonesia sedang bermasalah pada 2 perkara. Yang pertama tingginya angka perceraian, dan yang kedua tingginya angka stunting. Oke, kita sepakat itu data. Tapi yang saya tidak senang ketika beliau menjelaskan penyebabnya. Yang untuk pernikahan, kata beliau, kenapa banyak terjadi perceraian? Alasan beliau karena tingginya angka pernikahan dini. Ternyata bukan. Sedangkan terkait dengan stunting, beliau menghubungkan stunting itu bahwa orang dengan perawakan pendek itu kecerdasannya di bawah rata-rata. Lihat macam pegang depan sampai perkataan. Kan katanya bermasalah juga dengan tinggi badan. Maka giliran saya bicara, saya bentah, walaupun beliau profesor yang hak bentah membentah. Maka saya sampaikan di dalam pengantar saya, Bapak Kepala BKKBN yang terhormat, kita sepakat tentang tingginya angka perceraian. Tetapi saya tidak setuju bahwa tingginya angka perceraian disebabkan karena pernikahan dini. Kenapa? Ibu saya dulu menikah dini, umur 14 tahun sudah menikah. Tapi sampai sekarang 2012 saat itu belum bercerai. Sampai sekarang 2022 hanya bercerai. Padahal nikahnya umur 14 tahun, kelas 2 SMP gitu. Dan saya yakin orang tua Pak juga dulu nikah dini, enggak bercerai juga. Jadi kalau sekarang tinggi angka perceraian bukan karena pernikahan dini, tetapi lebih karena setelah menikah sering ketemu dengan si dini. Nah, ini berkali-kali di rumah. Itu yang menyebabkan perceraian. Maka sekarang terbukti rata-rata informasi dari Mahkamah Syariah tingginya angka perceraian, salah satu penyebabnya adalah media sosial. Mbak MMN kayak rumput dengan menjemput hai nanti kula SMP SMA je awak tengok rumput apa bayang-bayang duduk kamu muncul CLBK apa cinta lama bersemi kembali. Maka ngaji gaduh mulai dari pegawai ini kaji pakai rumput. Ini salah satu penyebabnya. Nah, sekarang bertambah lagi ada permainan game online, chip dan lain sebagainya. Maka suatu hari sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu pagi sekitar jam 9 saya masih di atas ranjang, masuklah telepon dari nomor yang tidak saya kenal. Ternyata yang menelpon ibu. Beliau perkenalkan diri tapi tidak lengkap, hanya sekedar untuk mudah komunikasi saja bahwa beliau seorang PNS kerja di Kementerian Agama, suami beliau seorang guru yang mengajar juga di instansi Kementerian Agama. Suami yang sangat teladan, suami yang sangat penyayang kepada istri dan keluarga. Orang punya baje, doga kanya sebagai rumah tinggal gesok ke istrika.
punya bangun engkau tinggal goreng tu kalau kucing lagu nyandu dua lagu. Tapi ketika terjadi pandemi harus belajar dari, maka suaminya ini terpaksa berkenalan dengan teknologi Android. Mulailah main Android karena pengajarannya Zoom dari wadai kam turi Android kakenakin wadai kakenakin chip. Maka yang dulunya suami seorang family man, orang laki-laki yang betah di rumah mengurus keluarga, menjadi warung man. Jadi urut-urut baru pintu. Sehingga bahkan anak perempuannya yang sudah gadis yang kuliah di kampus UIN ketika ingin bertemu dengan ayah payahnya pakai dia rupi. Yang berangkat dengan rumah ke mesra, yang hantar bawa di keladai mencip. Yang berangkat karena suami PNS, istri PNS setiap akhir bulan ada uang lebih bisa beli emas. Tapi sejak berkenalan dengan chip, hantar kebah yang lain, yang kami itu kebah pada tahu. Beliau curhat 57 menit sekian detik. Rap video. Bila berada pada Urina tentang dah ngomong apa menandai untuk telepon bersabda Urina. Kira nama banyak rumah bawa telepon tidur juga. Bila telepon mau minyak dari doa. Maka terkena dua di dalam rumah bawa telepon tidur juga. Bila telepon mau minyak dari doa. Kalau pernah menyatakan telepon mereka tak ada apa telepon dengan sama punyung. Sebabnya rumah bawa hanya kita punyung kan. Ini contoh sederhana. Rusak keluarga karena faktor teknologi. Maka harus kita akui bahawa sepanjang Allah menciptakan alam semesta, sejak diciptakan manusia, belum pernah ditemukan sebuah benda yang menimbulkan kecanduan jangka panjang seperti benda yang kita kenal dengan sebutan HP. Bedanya yang galak di tangan 3 Jumat dalam ada jaga ni. Ketika naik selera beli sepeda motor, galak ke Honda, ke kereta. Tiba-tiba, yang tiba-tibanya ada aja ngangang kereta apa-apa kamar ini. Yang punya kopi, biji pedang bagi naik kursi. Yang hanya pedang nak pergi ke lain. Biji pedang juga bawa dan Honda. Tapi dia tiba-tiba lalu naik selera, beli mobil. Mobil itu pun sukanya paling-paling hanya sebulan. Yang dalam bulan-bulan pun plat mesti berplat putih tulisan merah. Dan menyaji kopi biji pedang motor bagi kira di kedai. Dia truk tak membutuh alarm kalau ikut kan motor okay. Itu pun hanya 1 bulan. Setelah 1 bulan motor kedua kita juga. Lalu naik kelas, mencintai perempuan, galak kurina, mengkawin. Dum galak kurina mentang yang Allah abadikan dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi kepada manusia itu cinta syahwat terhadap perempuan. Nyan pun si bulan tak kaitannya kalah. Makanya bulan-bulan yang kawinnya tok si bulan mesra. Maka bulan punnya dikenal dengan bulan Mei. Nyan ho yang dijak rumah kebah. Dia kupi kebah rumah bawa jauh kandu kebah rumah kandu. Yang jauh dah kebah rumah ulang. Nyan punya hanya detik jak rumah dia nak kubu cek kawin ke bahan dia. 1 bulan. Maka bulan pertama itu disebut bulan Mei. Bahkan ada 2 karakteristik yang pun mameh, yang kedua legim. Yang kedua pun mameh dan legim. Tapi lewat si bulan habis mana? Kau itu dia Bayan kapakan urang indah lelaki kita yang berigit menangkan kemah kena terjak dia orang jauh jak ke pihan balik anak mau ibu hanya orang bulan. Bahkan isteri pun bau rinang dengan syahwat bisa gelap. Tapi ketika kena benda seperti ini, yang dalam tahun 2018, tapi kupilih ingat sampai urunnya ke 2022, hantam yang turun letak le. Lejauh sabak aja rumah digai banyak tu. Bayangkan tidak ada benda yang menimbulkan candu seperti benda ini. Selain daripada candu itu sendiri dalam penaji ganja, dalam sabu-sabunya kapal ini. Ini alat yang terpisah dari tubuh, tidak masuk ke dalam saluran saraf, tapi menimbulkan kecanduan yang luar biasa. Maka rusak keluarga. Kan gara-gara nikah ini. Nah sekarang berfikirlah pemerintah supaya bisa menekan angka pernikahan dini, dinaikkan standar usia menikah. Urang agam baru yang kawin umur 25, urang baru yang kawin umur 36. Yang
tetapi tidak ada langkah antisipasi dan truk buat dia kurunlah dibaca rabit cewek. Maka beberapa hari yang lalu seorang kawan di Takengon unggah status di media sosial. Mereka adakan semacam seminar dengan MPU Kabupaten yang intinya membahas tentang batas minimal usia kahwin. Kita bicara tentang orang kahwin 25 menggalang. Lepas komentar ini, kalau sudah ada pembahasan usia minimal untuk mengkahwin, pertanyaannya, apakah sudah ada pembahasan usia minimal untuk cewek? Yang mengkahwin yang halu kita batasi, umur sekian baru dia kahwin. Tapi dah kahwin dah beli cewek dah kata kamu. Tidak ada pembahasan antisipasi bagaimana baik cewek. Daripada yang cewek itu kalau baik ada kahwin itu. Tetapi perkahwinan itu dalam usia yang tidak siap untuk kahwin. Secara psikologi yang laki-laki belum matang, secara ekonomi belum mampu dan belum mapan, yang perempuan pun belum siap. Di mana terjadi kesalahan? Ketika orang tua dan para wali tidak mengambil peran dan tupoksinya. Makanya di dalam Islam kepegangan Rasulullah, urut inap dan tidak bina kamu, tetapi wali yang meminta merintah. Idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridha agamanya, yang kalian ridha akhlaknya, nikahkan segera. Anak dia tunangan ini, nikahkan segera. Wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir. Bila tidak akan terjadi fitnah dan terjadi kerusakan yang sangat besar. Bahkan urun agama yang terima agama dan akhlak teruk tidak boleh kaya terulang. Bak preh-preh berdekat okey yang kaya ada. Kelebut orang-orang yang kakak yang tua anak berubah, yang berubah yang hendak mayang, yang nyawa yang berubah. Berkembanglah keturunan-keturunan yang tidak mendapatkan nilai-nilai agama. Maka hari ini para wali tidak lagi menjalankan peran menseleksi calon menantu. Kepulang pada negara. Yang musibah paling lain. Ini persoalan. Lalu baju yang kedua, ketika menyatakan angka stunting itu sudah tinggi, okey, datang. Tapi masalahnya dikaitkan dengan kecerdasan. Lupalah itu. Saya ingin tanya Pak, kalau memang tinggi badan terkait dengan kecerdasan, panjang badan cara panjang badan bangai, saya mau tanya Bapak, Presiden Jokowi, Presiden Presiden B.J. Habibie, pemilik IQ paling tinggi di dunia, IQ 200, nyawanya 200 sekolah bukan, New sendiri 200, itu berapa tinggi badannya? Padu panjang badan Pak Habibie, yang timete tengok kudo. Kalau bersih timete tengok kudo, yang dapat betul dapat biar tinggal timete 20 tu. Tapi beliau memiliki IQ tertinggi di dunia. Kalah Einstein, kalah Isaac Newton. Beliau memiliki IQ tertinggi di dunia. Maka jangan kait-kaitkan antara tinggi badan dengan kecerdasan. Cuma masalahnya negeri ini adalah negeri yang tidak pernah berfikir sebab akibat, hanya berfikir tentang akibat bagaimana solusi. Maka dalam beberapa kajian saya katakan, stunting itu disebabkan karena gizi buruk. Negeri ini negeri yang mengizinkan warganya ditipu untuk mendapatkan gizi buruk. Pertanyaan sederhana, awak dan buat menijak kedai kopi, buat dia pesan kopi susu ke ibu, naik susu. Buat ini je kopi susu nawi nak naik susu. Entah mana dalam kalengnya, ada dalam kalengnya hanya susu melimau. Tetapi 75 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia diizinkan oleh pemerintah agar rakyatnya yang 250 juta ditipu oleh perusahaan susu dalam kemasannya. Ditulis kemasannya susu kental manis. Barulah sebelum COVID keluar berita dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang memberitahukan kepada kita bahawa dalam kaleng kental manis tidak ada susu sama sekali. Maka debit dari pengajiannya, meja buat kedai-kedai kopi, meci kata buat kaleng yang boleh susu tak? Hai boleh ni, karena jangan susu. Hanya boleh ni dalam buat 75 ribu susu boleh nak.
itu adalah cairan gula. Maka terjadilah gizi buruk. Itu karena ada dikirnya susunya dan kejiban lebih. Dikir sehat ini rupanya mungkin penyakit. Terjadi obesitas. 75 ton EPDI oleh pemerintah kita jauh menunggu oleh perusahaan. Angka rusak kita jauh. Terjadi gizi buruk, terjadi stunting. Baru kamu yang bikin cara mengatasi stunting. Nyakan hana pun bila pun cakap lagi tili baru cakap pun pada Tuhan. Yang kena penyakit. Kemudian pengajaran gizi tidak berjalan. Tajak bengah bak kedai kopi. Bang puding telur setengah matang. Awalnya menjadi jeb mana pun jeb yang kuning itu putih. Bandua di jeb. Gajah yang jeb banyak lalu jeb kuning dan kita. Padahal yang diperlukan dari telur adalah proteinnya. Dari SD kalau berantim dari gulai-gulai kita, protein itu adalah zat putih telur. Idanya kuning ini kita, putih dah apa? Mana orang lebih mengai kuning orang? Padahal yang kuning yang benar sumber penyakit pemeluk. Menyebab bahasa Pak Manok, apakah itu jerawannya atau dalam ni, berni, hati ni, yang kena yang bagian kuning. Sedangkan protein ada pada daging, yang putih. Yang putih kita kok, yang kuning kita je. Dan jikalau orang-orang yang binaraga, yang fitnessnya ikut gym, mereka hanya minum putihnya, kuning disingkirkan. Hidupnya saja yang kuning itu tak boleh lewatnya. Nyan ho pakar-pakar gizi bawa dia benar. Awak kerja rumah sakit puskesmas tu aja kedai kopi bengah je kopi. Mending kan je pegah dia mek kok kuning ni je, putih ni je. Tapi awaknya kira kuning ni dah. Gimana bukan mengai dia orang. Am yang teruk baju payah dan puji puji wajah. Tapi fikir wajah hanya dengan datang benar. Ini contoh. Negeri ini membiarkan gizi buruk. Maka berulang-ulang terjadi. Hampir tidak ada ilmu yang bermanfaat di Indonesia. Ketika tunjuk kartu tanda penduduk, lebih debit KTP merah putih, yang mana debit KTP elektronik. Menambah debit KTP elektronik dibuat prosedur bahawa KTP elektronik tidak boleh difotokopi karena merusak chip yang ada di dalamnya. Nebati mana KTP-nya elektronik? Hana elektronik melimpang di dalamnya. Karena kalau KTP itu elektronik, dia tidak perlu difotokopi, dia hanya perlu di-scan. Maka ada mesin namanya EDC, Electronic Data Capture. Awalnya yang pakai ATM yang belanja diculok ke dalamnya. Awalnya yang pakai kartu kredit yang belanja diculok ke dalamnya. Hana payah aja fotokopi kartu kredit itu belanja. Nyawa dia perlu KTP itu fotokopi. Pegang dengan KTP elektronik 250 juta rakyat Indonesia baru sepakat pegahnya KTP elektronik. Yang pakar informatika untuk operatifnya. Baik daripada ini hanya elektronik benar. Dibiarkan oleh pemerintah kita tertipu. Maka negeri ini selalu dijajah oleh perusahaan. Dari masa Belanda, Belanda jajah. Yang jajah saja perusahaan Belanda, VOC. Maka dalam film-film sampai bekas company-nya kan perusahaan. VOC jajah, bukan Belanda. Sampai ini perusahaan yang jajah kita. Kecerdasan itu tidak pernah tumbuh. Maka inilah PR-nya. Jadi lembaga kita hanya sibuk pada persoalan dampak, tidak pernah berfikir apa penyebabnya. Padahal tetap ada hubungan sebab dan akibat. Maka inilah kondisi kita. Maka termasuklah di bidang konsumsi pangan. Dicegah. Tidak ada satupun bangsa hebat di dunia ini yang makanan pokoknya beras. Arab hanya baju kulit, Eropah hanya baju kulit, Afrika hanya baju kulit, Iana Asia Tenggara, Jepang dulu konsumsi beras. Tapi ketika Jepang konsisten makan beras, pertumbuhan badan orang Jepang di bawah rata-rata orang yang lain. Lalu pemerintah Jepang berfikir bagaimana memperbaiki anak keturunan bangsanya. Maka dibuat dua program. Program pertama, konversi pangan. Tidak boleh lagi makan beras, ganti makan gandum. Yang kedua, kawin silam. Urang agam yang banyak mengkawin kawin inang yang padat, urang agam yang padat mengkawin kawin inang yang banyak untuk perbaikan keturunan. Dan terbukti berhasil. Inau urang Jepang standar ukuran badan sudah seperti orang Eropah.
Ida yang baca kain. Bahkan hantam dan tinggal itu. Padahal beras adalah makanan pokok yang tidak pernah disebut dalam Al-Quran dan hampir tidak pernah disebut di dalam hadis. Yang nak kita jagung, yang nak kita gandum, yang nak kita belum anggur, yang nak kita humus, yang nak kita di dalam Al-Quran fumiha wa adasiha, kacang adas wa basaliha. Ada kita maka orang-orang yang makanan pokoknya gandum, pertumbuhan tulangnya maksimal walaupun daging minimal. Afrika bermasalah dengan pangan. Pijun tinggal kulit membalut tulang, tapi tulangnya tumbuh maksimal, banyak-banyak. Idanya pangan lebih, tapi yang tumbuh maksimal daging, tulang minimal. Makanya bukan tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Idanya melebar, bukan meninggi. Yang kenapa? Karena faktor konsumsi yang benar. Maka sudah harus mulai kita berpikir untuk mengganti pola konsumsi. Nah, makanan yang murah meriah, lebih sehat dan lebih bebas dari kandungan glukosa. Oh ya, kopi. Mainnya pada pegahnya Norina gak kayak bicara mana gaji ni. Ini boleh buat. Awak tidak fikir, tetap tak gaji itu jangan apa gaji kopi. Nya supaya lebih sehat. Dua orang punya gaya dan lebih angin, mangen bang. Menganginnya bawa orang yang ada biasa. Ilan ada biasa baju bunga mangen. Baju. Maka dikatakan oleh pakar gizi, untuk manusia dewasa normal, konsumsi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu terpenuhi pada satu pisang ayam ukuran sedang. Pisang ayam ukuran sedang. Yang sabah buat ibu bina gizi kan ada dalamnya. Idanya yang dia cikgu je kan. Dia mampu baca. Bu benda-benda dia mampu baca-baca. Dunia ada minta, akhirat ada untuk. Lalu apa tadi dia. Maka supaya dia tak berikut, ikut yang benar tak masjid. Maka menjaga ke masjid anak jalan cok juga. Datang ke dapat aku pergi cok masjid ke mau. Anak baca lagi juga. Yang penting nanya pada. Seharusnya bisa. Yang menyatakan baju bisa melupa berkaya. Nak keluarga dan kau promo anak lain. Benar demokrat kita, jauh demokrat kita, malam demokrat kita. Tiura sama itu kita mungkin lebih. Cibulet laptop berdua mungkin lebih. Menyadari gaji dah kita yang terkebah gaji sekitar 2 juta juga. Itu gaji dah jadi. Bisa. Tapi boleh banyak. Tengah aku dah punya bisa. Menjadi pertanyaan, dia tahu urutnya atau mungkin diusaha dia. Nyanda sepupu dekat katanya yang makanan pokoknya bisa. Jikalau nanti awaknya, yang dipegang oleh para pakar anatomi, seekor monyet dewasa tenaganya setara dengan 2 orang manusia petinju kelas berat. McTyson dengan Holyfield, tapi bela dengan TB-nya. Kalau nanti menang awak juga. Yang lebih hitam tu. Makanya saran tu supaya awak dan bagah tegak dan bagah kaya. Mulai dengan Allah pisang. Allah pisang, jauh dah pisang, malam pisang. Yang menyediakan yang terpraktek, peluk urau turut-turut dan penyembuhan. InsyaAllah urau kubur dosa hidup ibu. Maka ada namanya ransum gizi yang dipadatkan. Yang diperlukan oleh tubuh adalah nutrisi, bukan jumlahnya. Nya tapi jauh tak bahaya, gizi berjuta. Lempikir kita orang bangai kita, rupanya orang jarang pejabat nanti. Maka suatu hari saya diundang menyampaikan tausiah pada acara membicarakan konversi Bank Aceh jadi bank syariah. Yang menjadi donaturnya, yang menjadi sponsornya almarhum Pak Adnan Gantung. Itu orang Aceh yang menjadi pimpinan bank di Amerika. Ininya beda bukan pimpinan bank di Amerika, ada jabat bank di Aceh yang demo. Diadakan di Hotel Hermes. Ketika selesai acara, jadwal makan siang, duduk di meja-meja bulanan, dihidangkan. Gaduh-gaduh oleh penduduk. Waktu kapunoh meja penduduk masuk gaduh-gaduh sama faksi apa. Oleh pada dan contohnya kepada almarhum Allah. Orang lain itu pejabat-pejabat akademisi, awak profesor, guru-guru kaya. Ada apa? Gajah boleh baju. Gajahnya kita gajah. Hai boleh berek dong. Kamu berek buat.
perintah awak koki ikut, hidangkan gaduh-gaduh dulu, nanti setelah habis gaduh-gaduh baru hidangkan nasi. Sengaja dulu gaduh-gaduh, baik dia tak punya buah kan. Badrong gaduh-gaduh dia baru punya. Rupanya itu guru orang kaya yang kau profesor yang pakai, aku tidak tahu. Kenapa? Karena kita menyiapkan bukan. Ajarnya apa? Menyiapkan buah belakang kita. Ini nanti mempunyai buah belakang. Padahal di luar acara dia antum kaku mau belakang dah. Ini standar kita. Maka ada persoalan bagi kita tentang pangan. Jadi kalau ingin memperbaiki bangsa, maka mulai dari upah konsumsi, pola konsumsi. Urang jarang rata-rata konsumsi gandum. Tidak ada urang jarang yang konsumsi makanan pokoknya beras. Maka upah yang menyangka upah insya Allah akan berubah pola hidup dan kita akan lebih disiplin dan kita akan lebih berkualitas. Kesehatan membaik. Maka orang-orang yang kena penyakit gula merawat rumah sakit, bu itu kan hanya lelehan. Karena dalam bunya mana mengandung glukosa yang tinggi. Orang cik kita nyonya pun buat dia kita guna. Yang kadar gula itu bahkan kita guna dalam dang-dang. Interview, idenya kita guna punya, no dalam reskoker. Dengan rapuh yang no tempuk ke dalam. Maka menyangkut sehat, makun dalam dang-dang lagi punya pun. Lembut kau hidang lendek supaya lebih sehat. Yang takut pulang dang-dang. Kita mengaku abang, cina pun dia lalu. Yang namanya baik, dia kan. Menyokong aku bakal harus mau kerja. Pada anak pokok, kita pun dia lalu. Karena kita sudah terlalu manja dengan teknologi. Padahal rice cooker itu hanya untuk menghangatkan nasi 12 jam. Idenya nampu dia urut kayak hanya dengan 5 tahun. Dari belut putih sampai merah belut. Yang kamu mengandung karsinogen, zat yang menyebabkan timbulnya penyakit kanker. Kamu dokter adalah maka racun habis yang banyak dibunuh. Tapi tidak ada yang menjelaskan kepada kita tentang hal-hal ini. Baik itu tak mengajar dalam Nabi Muhammad SAW. Yang luar kesehatan buku ini. Kemudian kenyang juga memberikan penjelasan pencerdasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Maka ini persoalan kita. Jadi kecerdasan itu kembali kepada makanan pokok. Baiknya tingkah laku kembali juga kepada makanan pokok. Barang siapa yang sumber pangan dan nutrisinya halal, doanya mustajabah, keturunannya akan baik-baik. Maka cerita dari Rasulullah tentang orang yang musafir sampai asy'asa akhbara min tulis safar, sampai kusut masai penampilan wabai ukah membawa. Lalu yamuddu yadayhi yad'u Allahumma 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 wa malbasuhu min haramin wa ma'kaluhu min mat'amuhu min haramin wa mashrabuhu min haramin wa ghudhiya bil harami fa anna yustajaba lahu. Dia berdoa, ya Allah, padahal doa musafir tidak ditolak oleh Allah. Orang musafirnya sampai 2 kampung peluk pura kemudian mentang mustajabah doa. Tapi kitanya salah dulu. Mendan 2 musafir dari danau suci jemaah haji ke danau gua Ka'bah. Tajak petunjuk jemaah haji. Kan baru orang gua haji dia yang doa. Maknanya ada yang doa. Padahal yang mustajabah doa awalnya yang mustajabah doa musafir, maka doa itu sampai 40 hari kemudian doa musafir masih mustajabah. Tajak katanya dah tegur duka tajak tadi. Dapat debu gerau tu yang doa. Dia kan bawanya dan doa. Makanya ke depan payah mendapat persiapan jemaah haji dari Sabang, yang awak dan mati negeri haji, bet dua nak apa doa. Bahkan tengah mati dua kena kamu tujuh ada baca doa. Bukan karena kepegah dia mengucap keakhirnya doa musafir yang mustajabah, doa kamu. Nyawa ada musafir, peluk pura kemudian masih mustajabah doa. Nyandung gangguan peluk pura mata mustajabah. Yang musafirnya di tengah dalam hayat perjalanan. Ketika doanya sangat mustajabah, dia tengah katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi Nabi katakan wa mat'amuhu min haramin, penajuh kenyangkan. Wa mashrabuhu min haramin, penajuh kenyang dari yang haram. Wa ghudhiya bil harami, diberikan nutrisi dari sumber yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka akibat mungkin diterima doa dari Allah. Maka awal Palestina diserang, dibombardir oleh Israel. Pada miliar umat Islam dan fakuh dunia geleng jaro berdoa kunut nazilah di dalam solat. Tapi Israel lagi solat doa. Yang tanda doa orang Islam anda terima oleh Allah. Bahkan anda terima oleh yang kebamakan anda yang hadir.
Maka makanan halal itu adalah syaratul qabul, syarat untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa mulai dari makanan yang bergizi, ada halalan, ada thayyiban. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan dua syarat. Yang pertama halal dan yang kedua thayyib. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Yang kedua thayyib, bermakna thayyib mengandung unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Yang ketika perintah Allah kepada manusia. Tapi ketika Allah menyebutkan panggilan kepada orang yang beriman, hanya itu ahli-ahli. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ketika wahai manusia, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa saja yang terdapat di bumi. Syaratnya yang pertama halal, yang kedua baik. Maka makanan hadirkan ke domain umat Islam itu manusia harus makan halal. Tapi ketika yang kedua orang yang beriman, halal itu sudah tidak dibicarakan lagi. Karena itu sudah menjadi prasyarat, bukan lagi syarat. Pertama Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik rizki yang telah kami beri kepada kalian. Anda mudah oleh halal orang beriman. Nyangka selesai. Nah perintah kedua, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Banyak in kuntum iyyahu ta'budun, bila benar kalian beribadah kepada Allah. Bahkan makan itu menjadi ibadah. Jadi baik ketika ibadahnya sembahyang pula minggu canggih-canggih, terus buat baju ibadah, wajib ibadah. Dua kita jauh-jauh lebih raya pahala daripada sembahyang sunat. Makanya Imam Syafi'i katakan, saya lebih mengapresiasi orang yang duduk sejenak di dalam majlis ilmu daripada orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Nariwayat julusu sa'atin 'indal ulama afdalu min alfi raka'atin. Duduk sejenak di majlis orang alim itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kau dah berapa rakaat? Itu yang belum puasa 20 rakaat dan malam. Nah yang piu balapan, nah yang piu berdua, nah yang semayang isyam, nah yang semayang tak. Nyandu berat, tapi ternyata hanya duduk dalam majlis ilmu itu lebih besar daripada fadilah orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Maka praktek ini, kedudukan ibadat inilah yang dipelajari oleh para ulama. Lalu mereka kedepankan yang terbesar fadilah dibandingkan fadilah yang di bawahnya. Tapi tidak diajarkan kepada kita Islam itu yang kafah. Yang dikritik kami di dalam setiap kesempatan ceramah, khutbah, pengajian. Bahkan katanya orang Islam di Aceh yang nanti ingat syariat itu tok hanya sholat berjamaah di awal waktu. Sehingga keluarlah pernyataan, berapalah gajimu dibandingkan sholat berjamaah di awal waktu. Maka digugatlah komunitas guru-guru yang buat pada bahwa ada yang hanya buat waktu hujung surah, tapi itu yang insya Allah tidak. Maka begitu saya pulang pengajian dari Al-Azhar, mulai isi-isi pengajian di wilayah Banda Aceh, saya ingat pertanyaan yang pertama kali diadukan itu masalah Maya Syah.